Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu menghadiri ibadah rumah tangga di Rayon 1 ini di keluarga kami. Jauh ya Bapak Ibu ya? Lumayan Dekat. iya. Masih wilayah Sidoarjo. Iya. Ya, pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu. Kami mohon maaf mungkin apabila tempat yang kami sediakan mungkin belum mencukupi atau kurang berkenan, dan kami juga nanti dalam doa syafaat nih Bu mau didukung dalam doa, terutama bagi keluarga kami. Tanggal 7 Mei lalu genap usia pernikahan kami yang ke-8 tahun. Mohon dibantu dalam doa, semoga kami menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, yang sama Pak ya Bu ya, semakin bijaksana dan semakin dewasa di dalam iman dalam Tuhan. Kemudian kami juga mohon bantu doa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami yang ada di sini maupun yang ada di Jember sana. Semoga senantiasa Tuhan pelihara selalu, berikan kesehatan dan sukacita di masa tua dari keluarga orang tua kami. Mohon dibantu doa juga Bapak Ibu untuk mbah kami yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit di Jember sana. Nanti mohon dibantu doa, semoga kalau Tuhan berkehendak bisa memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk mbah kami yang ada di sana. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu sambutan dari kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sambutan dari keluarga Bapak Eko dan menerima kami untuk kami boleh membangun ibadah di tempat ini. Selanjutnya kita buka lembar kesaksian. Mungkin ada saudara-saudara yang mau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sepanjang 1 minggu ini. Monggo saya beri kesempatan. Ini tempat ini, ada di tempat ini itu kadang-kadang sapa iki. Kita itu bertumbuh, iman kita bertumbuh itu kalau saya bilang itu secara otodidak. Dengan sekolah minggu, dengan perjumpaan-perjumpaan semacam ini, ibadah dan sebagainya, kita bertumbuh dari kecil itu memberikan pertambahan iman kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih memahami gitu gitu. Ya, guru sekolah minggu. Iya, Bu Medi. Dia Pak Munari juga. Ya. Saya juga ada di tempat ini sampai berdiri pegang mic, dan ini sebetulnya siapa sih saya ini tunjuk suruh Pak Firman, apalagi mohon PA, aduh aku gak bisa PA Pak Andrea. Iya, tapi itulah, itu semua adalah bagian daripada rencana Tuhan. Kita ada di tempat ini saat ini itu adalah karena kebaikan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ibadah kita. Mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan menerima berkat. Mari kita arahkan hati kita. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada pada kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan dulu bacaan kita pada malam hari ini. Terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Pak Andi mau di sana Pak, itu beritanya apa? Di sekolah itu pasti apa? Lukas 19 ayat pertama sampai dengan yang 10. Kita siapkan nanti kita baca secara bergantian. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan,
atas kasih Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kemampuan kami untuk kami boleh melakukan aktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Dan mengucap syukur Tuhan boleh mengiring langkah kami untuk kami tiba di tempat ini. Bersama-sama Tuhan kami hendak membangun ibadah. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menguasai tempat ini. Ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga akhir nanti, seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan, hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Namun kami yakin percaya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus, agar apa yang boleh kami sampaikan semata-mata berasal daripada Tuhan. Boleh membangun kami dan saudara-saudara kami di tempat ini, agar Engkau mampukan kami memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya menyebut satu nama, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami hidup. Amin. Kita baca dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kami boleh memberikan kesempatan untuk bersama-sama menghayati. Monggo, dari mana dulu? Dari yang ini tadi udah maju bersih. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 1. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Yang ketiga. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia mendiami orang banyak, lalu mengajak orang arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, berangkat dulu, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Monggo. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian. Firman Allah jayalah. Dari Jemaat 49. Kita nyanyikan bagian pertama dan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua sudah pernah mendengar kisah ini, terutama yang lahir ceprot sudah Kristen. Ada yang lahir ceprot belum Kristen? Ada. Nah, ini ya, juga. Saya sudah pernah mendengar kisah ini, gitu. Ini adalah kayak waktu kecil itu, kisah sekolah minggu. Sering kita dengar masalah ini. Ada sampai saya hafal, ada lagunya sampai hafal sampai sekarang. Tak nyanyikan ya? Ya, tak rekam dah. Sakeus orang pendek, kecil betul dia, gitu. Enak.
Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus datang padanya. Sakyus, Turunlah. aku menginap di rumahmu, gitu kalau nggak salah. Betul. Nggak salah. Betul kok. Dan ada nggak menyakiti telinganya saudara-saudara. Itu saya senang sekali, soalnya guru pada waktu itu zamannya Pak Medi ya, Pak Munari apa itu menyampaikan dengan nah di sini sebetulnya saya ingin dari gereja itu menyampaikan dalam bentuk liturgi dan nanti itu ada PA. Tapi karena saya tidak punya untuk memimpin PA, marilah kita bersama-sama saja mendalaminya apa yang dimaksud dengan apa kita diberi tugas malam ini untuk menyampaikan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Yang pertama-tama marilah kita coba melihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ketika Yesus lewat, Sakyus itu ingin melihat Yesus ya, ingin melihat gimana, ingin melihat. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah Sakyus itu menyadari kok dirinya itu kurang secara fisik, ya kan? Kurang secara fisik, jadi dia harus berupaya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dengan cara dia memanjat pohon waktu itu. Memanjat pohon supaya, karena dia pendek ya, dia diberi fisik itu pendek. Makanya dia memanjat pohon. Nah ini saya ingin mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita pun kalau ingin mencapai suatu tujuan, kalau kita memiliki kekurangan, pasti kita ada perjuangan, ada sebuah proses kita untuk mencapai sesuatu tujuan. Demikian pula dengan Sakyus ya, dia berusaha dengan keterbatasan yang dia miliki, dia berusaha supaya dia bisa melihat apa yang diinginkan Tuhan. Selanjutnya di ayat yang keempat dan keenam, ketika dia sudah merobos orang-orang banyak, dan Yesus menegur dia di ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Di ayat ini saya kadang-kadang kalau baca ini ketawa sendiri. Kadang-kadang sama pembawa firman itu diplesetkan, Lazarus, turunlah. Itu tempatnya Sakyus, tempatmu di gua kubur. Saya baca ini juga sempat ketawa. Nah ini Yesus menegur dia, menyapa, mengatakan sesuatu. Sakyus turun dan ia menerima Yesus dengan sukacita. Nah ini, nggak semua orang ketika kedatangan tamu kita mau menerima dengan sukacita. Ya, ada ajaan untuk apa? Ada kekurangan di rumah saya, nanti nggak nyaman atau bagaimana, atau nanti aku nyediakan makan, nanti aku nyediakan kasur, nanti aku nyediakan alat-alat mandi dan sebagainya. Tapi di sini tuh yang perlu kita teladani adalah pertama tadi ya, Sakyus menyadari kalau dirinya kurang fisik, tapi dia berusaha untuk menempuh cita-citanya, dia berusaha. Selanjutnya ketika dia sudah melihat apa yang diinginkannya, dia ketika ditawari aku mau ke rumahmu, dia menerima dengan sukacita, Bapak Ibu. Dia menerima sukacita. Tidak semua orang loh ya, dia tuh kaya, ya kan? Yesus waktu itu ya betul sih, tapi Sakyus kan waktu itu cuma penasaran ingin melihat siapa. Walaupun mungkin dia juga sudah dengar siapa Yesus, tapi kan dia tuh kaya loh, siapa? Walaupun dia pendek tapi dia kaya. Sakyus itu dikenal kaya karena dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia mau menerima Yesus dengan sukacita, tidak ada berbantah-bantahan. Monggo Yesus datang ke rumah, mungkin ya gitu. Dan kita pun kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pastikan kita juga berusaha, baik itu melalui doa pribadi, baik itu melalui perjumpaan-perjumpaan semacam ini, atau kita mengikuti sejenis TBG dan sebagainya, supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Nggak ujuk-ujuk. Ya betul sih, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi semua.
Tapi kalau Tuhan lewat tadi kan, Tuhan kan lewat, berarti kan untuk semua, ya kan? Tuhan Yesus juga saat ini ada untuk kita. Tapi kalau kita tidak berupaya untuk mendapati, menjumpai, ya sudah lewat saja, iya kan? Iya kan Bapak Ibu? Bagaimana kita mau bisa dekat dengan Tuhan kalau kita di rumah tidak menjalankan perjumpaan pribadi, misalnya dengan berdoa, dengan membaca firman. Ya Tuhan lewat gitu aja. Kalau Tuhan sih baik pada siapapun, nggak peduli orang Kristen, orang non Kristen, baik, semua dikasih nafas, semua dikasih sinar matahari. Orang berdosa, orang nggak berdosa, semua dikasih, nggak peduli. Tapi kalau kasih karunia Tuhan lewat, kita tidak mengambil kesempatan itu, bagaimana kita bisa dekat? Sakyus begitu, dia mengambil kesempatan itu, mengundang Tuhan untuk datang. Kita pun begitu, marilah kita berupaya supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti yang Sakyus lakukan, bagaimana caranya lah, ke gereja atau gimana Sakyus tadi memanjat pohon. Dan ketika Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, marilah kita sukacita untuk menerimanya. Kita dengan sukacita, dengan mengucap syukur, Tuhan mau datang. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 7 sampai dengan 10. Tapi hal ini orang-orang di sekitarnya tidak suka. Karena apa? Yaitu tadi dari awal, Sakyus adalah orang yang berdosa. Dan ketika Tuhan datang, yang lain pasti iri. Lapo itu, kok nang kono itu orang dosa. Nang omahku ae. Sakyus ingin bertobat. Yesus tahu Sakyus berdosa, tapi dengan kasih, dengan cinta, dia ingin menyentuh Sakyus supaya dia bertobat. Dan memang proses untuk bertobat itu sangat susah. Pasti banyak yang gandolin, banyak yang tidak suka. Orang yang tadinya bersenang-senang, misalnya di zaman sekarang misalnya ya, sabone diskotik, sabone yang dugem-dugem gitu ya. Terus ketika dia mulai sekarang aku nggak begini, mulai sekarang aku tidak merokok, mulai sekarang aku tidak minum, mulai sekarang aku tidak dugem. Oh cemen kamu kan mesti gitu. Ada yang nggak suka. Ketika ada pribadi yang mau bertobat lebih dekat dengan Tuhan, pasti ada yang menghalangi. Sama dengan Sakyus pada waktu itu. Banyak yang iri, banyak yang tidak suka. Karena siapalah Sakyus itu? Dia orang berdosa. Dosanya banyak, dia banyak ngetipi uang orang-orang. Dia banyak apa? Kalau sekarang itu apa ya? Pungli gitu mungkin ya. Sering mungkin kalau pejabat cukai itu mungkin kalau mungkin ada suratnya dikeluarkan invoice-nya, tapi mungkin dia mintanya itu lebih dari yang tertera di dalam harga yang disampaikan itu, mungkin pajak gitu ya kalau nggak salah ya, pajak ini. Jadi dia itu tugas pajak yang ngedit, menyakiti hati banyak orang. Tapi di sini Yesus datang dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Dia datang menemui Sakyus, mengubah hatinya untuk mau bertobat. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika Yesus menyentuh dengan cinta, Sakyus pun menyadari dan dia bertobat. Bertobatnya dengan apa? Bertobat dengan mulut, oh ya Tuhan, saya ini berdosa. Terima kasih Tuhan mau datang ke tempat saya ini berdosa. Tapi tidak, ya diungkapkan. Jadi pertobatannya itu ada buahnya, berbuah dia. Berbuah dengan apa? Di ayat selanjutnya yaitu, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Tidak semua pejabat seperti itu. Ya Pak, kalau misalnya sekarang ada pejabat sudah kaya, uangnya sudah diinvestasikan ke tanah, ke rumah, kos-kosan, apapun, mobil dan sebagainya, sudah nyekolahkan anaknya ke luar negeri. Kalau misalnya Roh Kudus datang, terus baru bertobatlah kamu, juallah sebagian hartamu. Emang dia ikhlas? Emane? Pasti begitu, manusia normal seperti itu. Tapi Sakyus itu betul-betul Tuhan ubahkan. Dia menjadi tobat dan dia memberikan apa yang sudah diceritakan tadi, mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari orang lain, apa yang membuat orang lain dirugikan oleh dia kembalikan. Gak semua pribadi itu mau dengan tulus menerima. Ini kalau di Alkitab cuma diceritakan sebagai gambaran Tuhan Yesus mampir gitu kan.
di kehidupan kita sehari-hari itu tuh mungkin Tuhan memproses kita dari yang tadinya yang berbuat yang tidak benar, dengan sentuhan Tuhan, dengan cinta Tuhan ubahkan Sakyus. Kita berharap juga Tuhan mengubah kita yang tadinya tidak benar, ada perlakuan-perlakuan kita yang mungkin menyakiti atau saudara-saudara kita, yang merugikan hati saudara-saudara kita. Dengan kita menerima kehadiran Tuhan dengan sukacita, Tuhan boleh mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik dan menyadari bahwa kita salah, dan yang penting adalah kita berbuah. Orang percaya pada Tuhan itu bukan hanya di mulut, yang penting buahnya, hasilnya. Percuma nih ngomong tok gitu kan. Ini banyak sekali hamba Tuhan tuh ngomong, tapi dia nggak berbuah. Dia cuma ngomong tok, nggak ketika dimintai pertolongan apapun dia nggak memberikan pertolongan. Ketika pokoknya dia tidak berbuah lah, cuma ngomong tok. Katanya Pak Prabowo itu omong. Nah, dari sini tadi cerita tentang Sakyus itu adalah gambaran hidup kita. Kita memang secara fisik mungkin kekurangan, atau secara kehidupan sehari-hari kita itu banyak dosa. Namun ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, apakah kita mengabaikan ataukah kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita? Dengan upaya kita mengundang bagaimana itu tadi, dengan cara menggumuli firman Tuhan, lebih dekat dengan berbicara langsung dengan Tuhan, dengan berdoa, melakukan pertemuan-pertemuan semacam ini, ibadah. Selanjutnya ketika Tuhan benar-benar hadir, marilah kita mengubah hidup kita untuk lebih baik dan berbuah. Nah, ini ada titipan yang harus saya baca, ini dari PNJ. Rangkumannya ya. Sebagai umat Tuhan, marilah terus belajar menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya, di mana kita menemukan diri kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, sehingga kita menyadari arti dicintai untuk mencintai. Sejatinya Tuhan lebih dulu mencintai kita, agar kita terus belajar mencintai Tuhan dan sesama. Perubahan hidup yang terjadi bukan saja menjadi persembahan diri, tetapi sekaligus juga sebagai bentuk konkret dari cinta dan kesetiaan kita kepada Allah. Adapun perubahan hidup juga harus didasari dengan beberapa hal. Di antara yang pertama, perubahan hidup yang diawali dengan kerinduan hati yang tulus, di mana kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita dan mengharapkan terjadi perjumpaan dengan Yesus. Merindukan kehadiran Yesus menjadi kekuatan kita untuk bertekad menerobos tantangan sebagai bentuk perjuangan iman dalam mengikut Yesus. Perubahan hidup yang sejati dimulai pada saat kita merasakan sebuah kerinduan yang begitu kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menginginkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, perjumpaan hidup bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi berkat bagi sesama, yaitu menolong sesama yang membutuhkan, berbagi kepada yang miskin, dan lain sebagainya. Perubahan hidup sejati merupakan persembahan diri kita sepenuhnya kepada Allah, di mana setiap tindakan yang kita lakukan akan mencerminkan rasa syukur dan pengabdian kita kepada Allah. Perubahan bukan hanya janji yang sekedar diucapkan, tetapi dibuktikan secara nyata dalam setiap tindakan sehari-hari kita. Ketika kita sudah merasa dicintai oleh Allah, maka sepatutnya kita membagikannya kepada sesama. Selamat mengalami perjumpaan iman dengan Sang Maha Cinta yang membawa perubahan baik dan penuh dengan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita karena kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita kita siapkan dari rumah. Marilah kita mengedarkan persembahan ini dengan didasari oleh
Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namanya baik, ya Tuhan. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapa. Marilah kita tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kembali kami datang menghadirat-Mu Bapa, mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami banyak sekali dosa, namun kami ucap syukur Tuhan melayakan kami untuk kami berdiri di tempat ini dan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami gumuli boleh membentuk kami Bapa, untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami mau lebih dekat dengan Tuhan, untuk kami mau diproses Tuhan, untuk menjadi lebih baik dan berbuah baik seperti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini juga berdoa bagi persekutuan wilayah 1. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Warga wilayah 1 saat ini Bapa, saat ini kami beribadah 2 tempat, yaitu di tempat ini dan di Rayon 2. Kami yakin percaya Tuhan juga memberikan Roh Kudus bagi kami semua untuk kami boleh menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar dan lancar Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa, Engkau berkati kami semua dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pelayanan, untuk setiap pembangunan. Kami serahkan juga Bapak Pendeta, para penatua dan diaken, para pekerja Tuhan yang bekerja membangun baik fisik maupun rohani gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan yang sangat kami cintai Tuhan. Biarlah kami bertumbuh iman kami, biarlah kerajaan-Mu semakin lebar Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan semakin dimampukan untuk mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa bagi warga wilayah 1 saat ini yang sedang terbeban, baik itu yang sakit maupun terbeban lainnya Tuhan. Kami sebutkan Ibu Suwarti, Ibu Eri, Ibu Suko, Ibu Heri, Ibu Srimiati Bapak yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, biarlah melalui pendampingan dari keluarga maupun dari obat-obatan yang mereka konsumsi Bapak, boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua Tuhan. Tuhan, berikan pertolongan bagi mereka. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini Tuhan, Tuhan lengkapi, biar mereka boleh kembali normal, boleh beribadah bersama-sama dengan kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa khusus Bapak buat keluarga Bapak Eko di tempat ini yang mengucap syukur Bapak untuk ulang tahun pernikahan dalam bulan ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat bagi Bapak Eko, keluarga, istri dan anak-anak Tuhan. Engkau berkati rumah ini, Engkau pakai Tuhan keluarga mereka sebagai lilin-lilin Bapak, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan bagi tetangga, bagi orang-orang sekitar Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka, baik di tempat ini maupun yang ada di Jember saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan di usianya yang
mulai senja. Kami tidak bisa menolak sakit dan penyakit yang diderita saat ini. Namun kami yakin percaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita agar dalam menjalani Bapa penuh ucapan syukur yang hanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Eko yang saat ini sedang sakit, mbahnya ya Bapak. Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa dan pengasihan untuk segala sakit dan penyakit yang diderita. Tuhan boleh pulihkan, berikan kesembuhan agar keluarga yang saat ini sakit Bapak boleh kembali sehat, boleh mengucap syukur, boleh menerima kebaikan Tuhan dan cita Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan boleh membaca hati dan pikiran kami, dan Tuhan boleh melengkapi apa yang menjadi kerinduan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan kami, walaupun sedikit dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Namun kami percaya Tuhan mau menerima, menyucikan agar persembahan ini boleh bermanfaat Bapak bagi pembangunan gereja kami, pelebaran kerajaan-Mu Bapak di muka bumi ini Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih Bapak dalam mengelola persembahan ini. Berikan roh takut akan Tuhan dan kebenaran agar mereka boleh menjalankan setiap tugas yang diemban dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah doa sembahyang kami. Dan sebentar kami hendak undur dari tempat ini Bapak. Ketika kami hendak pulang, Tuhan berkati kami, sertai kami, tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Sudah 5 lamun pulau melampah. Mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Lamun pulau melampah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menaungi Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima. Baik Bapak, kita Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang makasih mulia. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Allah, apa yang firman-Mu yang boleh kami terima bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Bapa dalam surga, jika sebentar kami tidak menerima berkat jasmani suci dan Bapa, berkat itu supaya